Jakarta, budaya Betawi kian terus bersatu. Betawi tetap mendapat ruang di tengah modernisasi. Larang model-model digunakan. Soalnya kalau nggak kita siapa lagi? Budaya adalah jiwa sebuah bangsa. Ia mengalir dalam tiap dunia nadi kehidupan, mewarnai langkah-langkah, menjadi cerita yang diwariskan dari generasi ke generasi. Namun kini, di tengah gebur modernisasi, banyak warisan itu mulai terlupakan, bahkan perlahan memudar. Modernisasi datang seperti gelombang besar, mengubah wajah kota, menggeser nilai lama, membuat kita bertanya, masihkah kita mengenal siapa diri kita? Halo, salam kenal, dengan siapa di sini? Halo, salam kenal juga. Ini Zahra. Halo, salam kenal juga. Nama saya Ray. Kalau dengar kata budaya Indonesia, apa sih yang langsung kepikiran di otak kamu? Aku pikirin sih kalau udah dengar kebudayaan Indonesia itu unik dan menarik karena kan bermacam-macam ya. Jadi sangat menarik kita untuk memperdalam. Menurut Anda itu budaya Indonesia itu keren nggak sih? Terus kenapa? Tentunya keren banget sih. Soalnya saya sendiri tertarik di teater karena di teater itu banyak mempermainkan peran dan rasa. Kamu itu pernah ikut kegiatan budaya nggak? Contohnya kayak nari, main alat musik tradisional, atau ikut festival daerah? Kalau aku dulu pernah ikut lomba nari, terus aku juga pernah ikut festival film daerah. Kalau budaya Indonesia dibikin lebih modern dan seru, kayak lewat TikTok atau musik remix, Anda lebih tertarik nggak? Pastinya tertarik, soalnya TikTok itu juga bisa memajukan kesenian kita jadi nggak punah gitu. Soalnya di zaman sekarang kan anak-anak umur sekitar tuh kayak lebih kurang tertarik dengan seni yang ada di Indonesia. Generasi muda hidup di dunia yang berbeda, hidup dan tumbuh bersama internet yang merajalela. Bukan karena membenci budaya, mereka hanya tak tahu cara mengaksesnya. Begitulah, generasi muda perlahan menjauh. Budaya bukan lagi bagian dari keseharian, melainkan sekedar cerita dalam buku sejarah yang tak sempat dibaca. Budaya adalah jiwa masing-masing negara. Ia mengalir dalam denyut nadi kehidupan, mewarnai setiap langkah, dan menjadi cerita yang diturunkan dari generasi ke generasi. Dalam setiap tarian, ukiran, nyanyian, dan ritual tersimpan kearifan yang menjadi penuntun hidup. Jadi sedikit dulu, tempat kita kan namanya nih Perkampungan Budaya Betawi, yang kebenaran di dalamnya itu ada Setu Babakan, ada Setu Manggapolo. Kalau Perkampungan Budaya Betawi, pencanangan pertamanya itu tanggal 15 September tahun 2000. Jadi itu Perkampungan Budaya Betawi. Nah kalau ini Setu Babakan atau Danau Babakan, tuh umurnya udah tua. Dia ada sejak tahun 1830, Belanda yang bikin tuh gitu. Bahkan nih konon yang kita duduk nih rame-rame dulu sebelumnya ini Setu nyambungnya ke bawah. Lantas tadi di tahun 2000 ini dicanangin sebagai Perkampungan Budaya Betawi. Nah karena
kita punya 6 fungsi, ya, ada fungsi pemukiman, fungsi ibadah, informasi, seni budaya, pendidikan penelitian nih kayak kita sekarang ini nih, ya gitu. Pendidikan penelitian siapa aja dari SD sampai perguruan tinggi, mau disertasi, doktor apa segala macam silakan. Nah baru yang terakhir fungsi pariwisata, pariwisata yang berkarakteristik berbudaya Betawi. Di situ bisa kita dapetin misalnya tata boganya orang Betawi, makanannya kulinernya bagaimana, kemudian tata busana nih, ya. Pakaian Betawi entah yang pakai kebaya kerancang, ujung serong, pangsi dan lain-lainnya. Kemudian apalagi nih rumah-rumah bangunan tata geraha yang ornamennya dan segala macamnya. Kemudian apa yang ada lagi? Seninya juga ada, seni musiknya, seni tarinya, seni teater ya, lenong atau misalnya ada lagi ya cerita-cerita. Kemudian ada lagi yang kita maksud di sini adalah seni sastra, sohibul hikayat, pantun dan yang lain-lain. Orang bisa dapetin di sini di perkampungan budaya Betawi. Nah aktivitas ada yang dibikin di Reka Cipta sama UPK di sini, kepanjangan tangan dari Dinas Kebudayaan. Misalnya ada pergelaran buat masyarakat, ya entah mingguan, entah juga ada yang insidental di ulang tahun Jakarta, di acara Lebaran, di pergantian tahun itu bisa dibikin pergelaran. Nah yang juga menjadi umum, orang bisa menikmati ya setunya atau danau kita yang luasnya kurang lebih 35 hektar itu. Ini yang bisa orang dapetin di perkampungan budaya Betawi. Di zaman sekarang ada tantangan terbesarnya nggak Pak yang dihadapin oleh perkampungan Betawi ini dalam melestarikan budaya Betawi di era modern? Kira-kira tantangan terbesarnya apa dalam melestarikan budaya Betawi di zaman sekarang? Sebetulnya bukan tantangannya perkampungan budaya Betawi aja untuk melestarikan. Ini pertanyaan yang sering muncul, tapi nyari formulanya yang pas untuk menjawab ini gimana sih, seharusnya implementasinya gimana sih? Ini tantangan kita semua. Kalian ini masuknya gen apa sekarang ini? Gen Z. Mau datang ke sini karena apa? Mau kenal budaya Betawi karena apa? Ada tugas? Dipaksa dalam tanda kutip. Seperti saya yang basicnya komputer manajemen dipaksa ngurusin budaya dari tahun 97, tapi hasilnya ada. Terus kalian punya adik gen apa? Alpha. Mereka kalau nggak dipaksa juga susah. Yang repot tantangan buat semua adalah di sini adanya mindset kita, cara berpikir kita yang terlalu yang think global, tapi lokalnya nggak dijaga. Pikiran kita udah kepengen keburu maju dan menganggap bahwa budaya itu nggak main, laule, tinggalan dan seterusnya. Ini kalau dibilang anggaran misalnya Pemda anggarannya DKI itu 80 triliunan, gede gitu. Kemudian apalagi modern, kota kita yang dari metropolitan, megapolitan mau masuk di kota global, ini kan juga menjadi permasalahan. Jadi ketika adik-adik kami, anak-anak kami dan orang-orang tuanya berubah cara berpikir bahwa budaya itu menjadi keterbelakangan, menjadi ketinggalan, ini masalah kita. Sehingga selain itu kurang kuatnya kita membuat formula, kemudian juga memberikan contoh, memberikan ruang-ruang publik terhadap budaya, menggunakan budaya, itu kurang kuat juga. Sehingga tantangan majunya kota Jakarta ya ini bisa melunturkan nilai-nilai budaya. Dan kalaupun kalian dipaksa, kita juga akan memaksa. Misalnya kita paksa anak-anak untuk belajar budaya Betawi lebih bagus dengan adanya Pemda bikin SMK Negeri 74 budaya Betawi, udah bangun, tinggal diisi itu, ada di belakang, ada 4 jurusan misalnya gitu. Kita dorong sama Pemda adanya muatan lokal. Jangan-jangan nanti adik-adik kita nggak mau, tapi ketika dia dipaksa, insya Allah dia jadi mau. Dan harapan kita juga, ini para orang tua dan kami yang senior-senior ini, bukan cuman teriak-teriak, adek, neng, entong, yuk lestariin budaya kita. Nah kalau tuh neng si entong nanya, lah babe abang udah ngapain? Ini yang harus juga dijalanin. Contoh dari para senior, contoh dari pemangku kebijakan yang namanya Pemda untuk mengeksekusi undang-undang budaya, itu penting juga. Jadi gugur tuh kewajiban, udah nyontoin, udah ngajak apa segala macam. Ketika ini nggak jalan juga, kita namanya proses kan gitu. Jalanin prosesnya soal hasil hak
prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Itu filosofi Lisblang Gigi Belalang kan begitu. Artinya tantangan-tantangan itu kita banyak ya, tantangan dari modern, kemudian mindset cara berpikir kita, kemudian juga bisa aja tantangan untuk budaya itu pelakon generasi pelanjutnya hilang, maka budaya yang dimaksud entah materi apa itu bisa juga ikut hilang. Adakah harapan atau pesan Bapak terhadap generasi muda dalam menjaga serta membudayakan budaya Betawi ke depannya? Iya, saya ngajak buat adik-adikku, anak-anak ya semuanya. Jadi jaga budaya, melihara, ngembangin budaya ini tanggung jawab kita bersama. Gak bisa cuma nyerahin ke pemerintah provinsi DKI, ke pemerintah tingkat nasional Indonesia. Lihat DNA kita masing-masing. Ada yang dari Padang, yang dari Bali, Papua, Aceh, Jawa, Batak, yang lain-lain lah, semua etnis Betawi, Sunda dan segala macamnya. Ini nggak boleh ninggalin. Identitas budaya kita nggak boleh hilang. Apalagi ada konsep di kita itu, jadikan budaya itu sebagai perekat bangsa. Kita nggak bisa melalui jalur keagamaan, itu ketauhidan, itu nggak bisa. Tapi melalui budaya kan dia lebih fleksibel. Ada permainan, ada misalnya pantun dan segala macamnya. Kita bisa menggunakan itu. Jadi wahai Genzi, ketika ada orang-orang tua yang kami ini nyontohin, ya dilihat, ya, jangan alergi sama budaya kita. Kita nyeting global, K-pop misalnya. Anda mau kenal mau tahu itu boleh, tapi jangan sampai lupa investasi karakter dengan budaya kita. Kita bicara value, nah, ya. Kita bicara soal jati diri. Kalau kita nggak punya jati diri itu hilang, kita mau diukur apanya lagi? Pikiran kita bagus, tapi soal hati nggak ketata. Soal mulut, ngomong selagu-lagunya, serampangan, adab yang bagian dari budaya itu nggak terjaga gitu. Artinya belajar budaya kita, ayo cintain, ayo mau kenal budaya lain boleh. Jangan sampai kita sebagai masyarakat ini jadi gagal budaya, hilang citra kita. Jadi kan kalau apa sih harapannya kayak gitu, saya ngajak buat semuanya. Oke, kota kita mau jadi apa? Mau jadi kota global. Maka kalaupun kota global, pesennya begini, dikasih cakep juga boleh. Pohon kawista di pinggir aspal, buahnya bunder, cabang berduri. Jakarta kita menuju global, jaga karakter dan jati diri. Itu kagak boleh hilang. Jati diri kita, karakter kita itu nggak boleh hilang. Siapapun kita, ya. Kita kan anak Indonesia kan, begitu ya. Harus cinta, harus beli buku ke pasar raya, buku cerita Siti Nurbaya. Jangan ngaku anak Indonesia kalau kagak cinta sama budaya. Mulai dari cinta, dari yang paling kecil, dari yang paling kamu bisa. Yang pesan terakhirnya adalah jangan sampai ruang budaya hilang dari kita masing-masing. Nah, ini ajakan penguat buat teman-teman semua. Kalau udah hilang nanti susah nyarinya. Ya kita boleh maju tapi jangan lupa akarnya. Apakah ada harapan Bapak terhadap pemerintah dalam melestarikan budaya ke depannya? Harapan kalau saya kumpulin ada 2 karung sebenarnya. Tapi bisa disimpelin. Harapan pengen ini, pengen ini, pengen ini, pengen ini. Wahai pemerintah nasional, wahai pemerintah daerah, kami titipkan untuk urusan budaya ini di Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan. Kami titipkan urusan budaya ini di Perda Budaya, ikon budaya dan segala macamnya. Ada tanggung jawab yang harus pemerintah ambil di situ. Menyediakan anggaran, membuat regulasi, memberikan contoh ruang publik dan segala macamnya. Yang udah berjalan cukup nggak? Belum cukup. Maka kepedulian, harapan ini dan dari kita semua pendukungnya juga harus ada. Contoh kecil misalnya Jakarta sampai hari ini belum punya balai bahasa, misalnya begitu. Kok nggak dibikinin padahal duitnya 80 triliunan gitu. Maka tanggung jawab ini harus diambil pemerintah balai bahasa, bukan oleh masyarakat. Berarti masyarakat terima aja? Enggak. Masyarakat, Anda yang udah ada di sini, ayo dukung pemerintahnya yang berjalan ini. Cintain budaya Anda, budaya lokal kita, kota Jakarta, dari masyarakat inti kota Jakarta, masyarakat Betawi.
budaya ibu kandung kota Jakarta, budaya Betawi. Maka silakan wahai pemerintah, apa yang Anda telah eksekusi untuk urusan budaya yang ada di Undang-Undang Dasar juga ini sudah maksimal atau belum. Harapan saya yang udah berjalan ini dilanjutin multi years, jangan ganti pemimpinan ntar kagak ngeh lagi, ganti lagi. Jadi kebijakannya terus berjalan sampai kapan ya, sampai negara ini ada, sampai dunia ini berakhir pada waktunya. Tanggung jawab itu harus diambil oleh pemerintah. Di tengah hiruk pikuk ibu kota, masih ada yang menyalakan lentera dan menjaga lampu itu tetap menyala. Budaya bukan sekedar pertunjukan di atas panggung, bukan hanya baju adat, bukan cuma tarian yang ditampilkan sesekali. Budaya adalah identitas, ia adalah akar dari siapa kita dan tempat kita akan kembali. Jika hari ini kita abai, maka esok kita bisa lupa dari mana kita berasal. Generasi muda bukan sekedar penonton, mereka adalah pewaris dan lebih dari itu, mereka adalah penyala lentera. Lentera itu mungkin sempat meredup, tapi belum padam. Dan selama masih ada yang peduli, ia akan terus menyala. Mari jaga budaya, bukan karena kewajiban, tapi karena cinta. Karena budaya bukan masa lalu yang usang, tapi masa depan yang penuh warna. Jika kita berani menghidupkannya kembali. Karena